kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Ungkapan ini secara jelas menggambarkan bagaimana kondisi sehat itu seharusnya bisa dicapai. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa kesehatan merupakan kondisi sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup lebih produktif. Jadi, apakah kesehatan jiwa itu penting? Sebuah tantangan mempersiapkan generasi emas pada tahun 2045, di mana kondisi sekarang, dari data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 terdapat peningkatan prevalensi gangguan mental emosional dengan presentasi tertinggi untuk kasus depresi pada kelompok umur 15-24 tahun. Kondisi di Puskesmas Patok 1 pada tahun 2019 berdasarkan data didapatkan 1 kasus bunuh diri, belum adanya identifikasi dan temuan kasus orang dengan masalah kejiwaan, serta pelayanan pada orang dengan gangguan jiwa belum merata, yakni hanya 26,78% dari standar pelayanan minimal di bidang kesehatan jiwa. Padahal dari 1 kasus orang dengan masalah kejiwaan yang tidak tertangani dengan baik akan berisiko bunuh diri serta menjadikan orang tersebut menjadi orang dengan gangguan jiwa. Selanjutnya, jika orang dengan gangguan jiwa tidak tertangani dengan baik akan mengakibatkan kegawat daruratan kejiwaan dengan estimasi 360% biaya anggaran BPJS lebih banyak yang dikeluarkan. Selain itu, orang dengan gangguan jiwa juga berisiko menjadikan anggota keluarganya menjadi orang dengan masalah kejiwaan. Dampak besar jika secara nasional masalah ini tidak tertangani akan menjadikan ekonomi loss karena beban pemerintah semakin meningkat. Dengan keterbatasan tenaga profesional di Puskesmas pada tahun 2020, Puskesmas Patok 1 membentuk inovasi Mantap Jiwa. Mandiri, tangguh bersama jiwa-jiwa yang istimewa merupakan inovasi untuk penanganan masalah kesehatan jiwa secara bersama-sama melibatkan masyarakat dan lintas sektoral dalam wadah tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat baik tingkat kelurahan atau tingkat kapanewon. Tujuan dari inovasi ini adalah secara bersama-sama berupaya untuk memandirikan orang dengan gangguan jiwa dan menguatkan orang dengan masalah kejiwaan. Konsep penyelesaian dengan inovasi Mantap Jiwa, sasaran, semua siklus kehidupan, kelompok beresiko dan kelompok dengan gangguan jiwa, sumber daya manusia dari tim inovasi Mantap Jiwa, tim pelaksana kesehatan jiwa tingkat kapanewon dan tingkat kelurahan, kader kesehatan jiwa dan kader remaja, serta organisasi non-government. Anggaran kegiatan dari DA Kantor Fisik Puskesmas dan Dinas Kesehatan, dana SKB di Kapanewon, APB Kelurahan, swasta, swadaya masyarakat dan NGO. Kebijakan dan regulasi kita dengan SK Tim Inovasi Mantap Jiwa dan SK TPKJM tingkat kelurahan dan tingkat Kapanewon. Kerangka konsep layanan pada inovasi Mantap Jiwa pada anak dan remaja, pada usia produktif atau dewasa, kelompok khusus ibu hamil, ibu menyusui dan lansia, serta kelompok yang terdiagnosa gangguan jiwa. Kegiatan screening kesehatan jiwa pada kelompok remaja dan usia produktif, serta pada kelompok yang berisiko. Tiap tahun ditargetkan screening kesehatan jiwa pada tiap padukuhan untuk mendapatkan data hasil dan mitigasi kasus masalah kesehatan jiwa. Pembentukan konselor sebaya kesehatan jiwa dan nafsa. Upaya yang dilakukan adalah untuk menjaring mitra untuk menjadi agen of change terkait masalah kesehatan jiwa dari kelompok remaja dan merubah tren isu generasi strawberry menjadi kuat secara mentalnya. Sabtu teristimewa. Sabtu minggu terakhir sempatkan konsultasi masalah kesehatan jiwa. Merupakan kegiatan intervensi pada orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa yang telah pulih dengan kegiatan meliputi psikoedukasi, terapi aktivitas kelompok, hipnotis 5 jari, dan afirmasi diri dengan kartu afirmasi positif.
Evaluasi kegiatan menggunakan screening tingkat cemas dengan rata-rata peserta 2-3 kali berkegiatan mendapatkan hasil penurunan tingkat cemas pada pasien dengan gangguan cemas. Pelatihan dan rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa. Kegiatan ini diberikan pada orang dengan gangguan jiwa yang telah pulih serta orang dengan gangguan jiwa pasca perawatan di rumah sakit jiwa, sehingga diharapkan di masyarakat ODGJ tersebut mendapat penguatan dan membawa keterampilan yang dapat dikembangkan. Vaksinasi COVID-19 bagi ODGJ dengan strategi door to door. Metode ini sangat efektif sehingga meningkatkan capaian vaksinasi bagi ODGJ. Kegiatan ini merupakan awal diinisiasi oleh kami dan menjadikan semua puskesmas di wilayah Kabupaten Gunung Kidul juga melaksanakan dengan metode ini. Posyandu Kesehatan Jiwa. Posyandu Kesehatan Jiwa dilakukan terintegrasi dengan layanan posyandu yang lainnya. Posyandu Kesehatan Jiwa dilakukan oleh 2 padukuhan dengan tingkat ODMK tertinggi serta kelurahan dengan jumlah kasus ODGJ terbanyak. Kunjungan rumah pada ODGJ baru atau ODGJ tidak patuh minum obat. Kegiatan ini dilakukan dengan koordinasi dengan lintas sektoral, pemantauan ODGJ oleh 10 kakak dari kanan kiri rumah ODGJ sehingga data perkembangan ODGJ terlaporkan. Sedangkan ODGJ dengan kegawat daruratan psikologis secara bersama kita bantu untuk proses rujukan ke rumah sakit jiwa. Kegiatan apresiasi bagi ODGJ yang patuh minum obat merupakan kegiatan refreshing yang dilakukan pada ODGJ yang sudah stabil sebagai apresiasi bagi mereka yang telah patuh minum obat. Kerangka konsep peningkatan mutu layanan pada inovasi mantap jiwa yaitu dengan kegiatan pada masyarakat umum dengan sosialisasi kesehatan jiwa dan kampanye stop stigma ODGJ, Densus Sejari atau deteksi dini kasus kesehatan jiwa mandiri. Untuk tim pendukung program dengan kegiatan revitalisasi TPKJM tingkat Kapanewon atau tingkat kelurahan, pelatihan rehabilitasi berbasis masyarakat, pelatihan kader kesehatan jiwa, komitmen bersama pro dan aktif dalam berbagai upaya kesehatan jiwa, serta untuk lintas instansi kita ada sharing program mantap jiwa. Hasil kegiatan dari program inovasi mantap jiwa yaitu peningkatan hasil screening kesehatan jiwa, peningkatan temuan kasus orang dengan masalah kejiwaan, peningkatan intervensi pada orang dengan masalah kejiwaan, penurunan tingkat cemas pada pasien dengan gangguan cemas, peningkatan kunjungan layanan orang dengan gangguan jiwa ke puskesmas, penurunan tingkat kekambuhan orang dengan gangguan jiwa, peningkatan kemandirian orang dengan gangguan jiwa, peningkatan capaian standar pelayanan minimal pada program kesehatan jiwa, zero kasus bunuh diri, serta penghematan anggaran pemerintah terkait BPJS sampai 360% per pasien orang dengan gangguan jiwa. Inovasi ini menjadi rujukan studi tiru dari Puskesmas Pelayan 1, Puskesmas Patok 2, dan Yayasan Mitra Kasih Sumba Barat. Inovasi Mantap Jiwa bekerja sama dengan organisasi non-government dari Yayasan Nawakamal Mitra Semesta, Yayasan Satu Nama, Pusat Rehabilitasi Yakum. Prestasi inovasi mantap jiwa yaitu juara 1 video inovasi tingkat puskesmas dalam HKN ke-58 Kabupaten Gunung Kidul dengan inovasi mantap jiwa pada tahun 2022, juara 2 dalam kategori inovasi UPD atau ASN dalam Renova Maskat Pelita Indah Kabupaten Gunung Kidul pada inovasi mantap jiwa pada tahun 2023, berkontribusi dalam Innovative Government Award Kabupaten Gunung Kidul, Kemendagri dengan inovasi mantap jiwa pada tahun 2023 dan 2024, juara 3 kategori institusi teladan tingkat nasional dalam rangka HKJS tahun 2023 Kemenkes RI dengan inovasi mantap jiwa pada tahun 2023, serta juara
2 tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan inovasi Sabtu Teristimewa pada tahun 2024. Program ini mendukung program pengembangan inovasi berbasis potensi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Dampak nyata pada sosial ekonomi masyarakat tidak lagi memandang orang dengan gangguan jiwa sebagai beban, akan tetapi menjadi masalah bersama yang dapat diselesaikan. Selain itu, meminimalisir stigma tentang permasalahan kesehatan jiwa, sehingga menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya isu kesehatan jiwa. Inovasi ini dapat meningkatkan kesehatan jiwa yang optimal di masyarakat, di mana masyarakat bukan hanya menjadi sasaran kegiatan, akan tetapi juga bagian dari upaya kegiatan tersebut. Mantap jiwa lebih dari sekedar inovasi. Terbukti secara aksi telah menciptakan jiwa-jiwa pahlawan pada setiap insan. Saya Ismono, SSI TMKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, mendukung program inovasi Mantap Jiwa. Program ini terbukti mencegah risiko kejadian bunuh diri serta menguatkan pemecahan prioritas masalah kesehatan jiwa di Kabupaten Gunung Kidul. Inovasi Mantap Jiwa terbukti mampu meningkatkan capaian indikator SPM program kesehatan jiwa serta menginspirasi program lain di Puskesmas untuk berinovasi. Inovasi yang melibatkan partisipasi aktif dalam situasi di masyarakat yang terus berubah dengan melibatkan potensi lokal seperti kelompok masyarakat yang terorganisir maupun unsur pemerintahan. Berikan keamanan kepada masyarakat dan menjadikan kami semua ikut bagian dalam upaya kegiatan tersebut. Dari inovasi ini telah menggerakkan hati kami dengan tetap semangat mengabdi melalui kegiatan terkait kesehatan jiwa di masyarakat. Kami menyampaikan bahwa kami tidak berhenti dalam bekerja sama. Banyak hal hebat yang telah kami lakukan dan tentu kami rencanakan untuk ke depan. Kerjasama kami banyak memberikan manfaat kepada teman-teman istimewa kami di Kapanewon Patok. Program Mantap Jiwa yang menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi kami secara khusus di daerah yang terpencil untuk sebagai inovasi pelayanan kesehatan jiwa. Inovasi ini sungguh sangat menginspirasi kami. Menjadi rujukan kami dalam program kesehatan jiwa. Sukses untuk Mantap 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 Jiwa.